Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gambaran materi PPKN, yaitu pada bagian bab 2. Bisa juga dibuka bukunya halaman 33 mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini kompetensi dasarnya, ya. Mensintesiskan isi ilmiah dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran ini setelah ini dapat menjelaskan pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Peserta didik dapat menguraikan makna yang terkandung dari elemen 1 sampai dengan elemen 4 pembukaan dasar. Peserta didik dapat menggunakan kedudukan Undang-Undang Dasar ini tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peserta didik akan menganalisis hubungan alinea 1, alinea kedua, alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya peserta didik dapat mempresentasikan hasil telaah hubungan alinea 1 sampai dengan alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi setiap negara itu ada memiliki konstitusi. Kalau di negara kita yaitu ini Undang-Undang Dasar. Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk sejarahnya ada beberapa konstitusi yang tidak pernah kita pakai. Nanti kalian baca sendiri ya, browsing atau baca atau di materi yang lain. Nah, konstitusi atau hukum dasar yang kita kenal itu dibagi menjadi dua, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar tahun 1945, bentuknya naskah, ya, itu tertulis. Sedangkan kalau tidak tertulis itu bentuknya konvensi, misalnya pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 bulan 8 tahun 1945. Itu tidak tertulis, tetapi ada, itu dijadikan konstitusi, dijadikan hukum dasar. Nah, selanjutnya isi Undang-Undang Dasar ini memuat materi pengaturan sistem pemerintahan, termasuk pengaturan tentang kedudukan tugas wewenang dan hubungan antar lembaga negara, serta konsep negara di bidang politik. Hubungan negara dengan warga negara baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Nah, isinya itu dibagi menjadi dua. Ingat ya nak, isi Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dua. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh yang berisi dengan pasal-pasal. Pembukaannya terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental norma dasar. Maksudnya pokok kaidah fundamental, pokok yang paling dasar, yang paling fondasi yang paling dasar ya. Batang tubuhnya tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan peralihan dan aturan tambahan. Nah, yang ini pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak bisa dirubah, tidak bisa direvisi. Kenapa tidak bisa dirubah? Sebab pembukaan Undang-Undang Dasar ini adalah apabila merubah suatu pembukaan Undang-Undang Dasar itu sama dengan merubah negara, terdiri dari tujuannya. Selain itu, batang tubuh juga ada pasal yang tidak boleh dirubah, yaitu pasal 1 ayat 1. Isinya apa? Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk
Republik. Jadi itu tidak bisa dirubah ya. Kemudian sifatnya Undang-Undang Dasar 45 ada dua, fleksibel, rigid, baku. Dalam fleksibel itu artinya dalam arti mampu mengikuti perkembangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman. Artinya dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekarang zamannya era 404, 400, 4,0, sekarang 40 ya, atau era abad 21 sebut benar. Nah, di situ bisa mengikuti ya. Bisa mengikuti artinya undang-undang yang dibuat seperti contohnya abad 1 undang-undang IT itu masih berpatokan di undang-undang dasar, tetap undang dasar. Nah, kemudian kaku, ada juga yang sifatnya kaku, rigid, karena mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundangan lain. Jadi sifatnya kaku itu tidak boleh ada undang-undang aturan yang lain yang paling tinggi, tetapi undang-undang dasar lah yang paling tinggi, termasuk ketetapan MPR. Ketetapan MPR itu di bawah undang-undang dasar, penyusunannya, hierarkinya. Kemudian hanya dapat dirubah dengan cara khusus dan istimewa. Jadi undang-undang dasar itu dapat dirubah itu hanya batang tubuhnya. Ya, batang tubuhnya tadi, pasal-pasal selain pasal 1 ayat 1 tadi bisa dirubah. Caranya gimana? Itu harus sidang musyawarahnya melalui MPR, tidak bisa sembarangan ya. Kalau undang-undang atau peraturan yang lain di bawah undang-undang dasar itu bisa dirubah, bisa direvisi ya, bisa diperbarui, tetapi undang-undang dasar itu sulit sebab undang-undang dasar ini adalah konstitusi ya, ibaratnya hukum yang paling dasar. Kalau undang-undang dasar dirubah ya otomatis secara logikanya undang-undang di bawahnya yang ada yang bertentangan nanti dengan undang-undang dasar, karena lebih dahulu harus dirubah lagi berarti undang-undangnya secara logika ya. Yang jelas di dalam aturan dalam ketetapan MPR disebutkan bahwa pembukaan itu yang tidak bisa dirubah, kemudian pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Selain itu bisa dirubah dengan ketentuan sidang di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kemudian kedudukannya sebagai apa? Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai norma hukum dan hukum dasar. Jadi dia sebagai acuan hukum dengan hukum yang lain. Jadi hukum-hukum, aturan-aturan yang dibuat itu berpedoman, beracuan kepada Undang-Undang Dasar. Selain itu sebagai hukum yang paling dasar, artinya hukum yang paling tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, norma hukum dalam arti bersifat mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Jadi tanpa terkecuali ya, semuanya mengikat. Ya, aturan itu berlaku untuk semua. Tidak misalnya petani berlaku, presiden tidak, tapi mengikat semuanya berlaku. Itu. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 45 merupakan sebuah hukum dasar yang berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati. Jadi Undang-Undang Dasar 45 merupakan sebuah hukum dasar yang berisi norma dan juga hukum ya, artinya hukum itu bersifat mengikat tadi dan memaksa, harus kita patuhi. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi alat kendali terhadap norma pemerintah, presiden, norma hukum yang lebih rendah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Nah, selanjutnya, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh dirubah? Nah, yang Bapak sebutkan tadi, sebab alasan yuridisnya ini, alasan kuatnya ya, mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 1945, kemudian memuat Pancasila sebagai dasar negara.
Ya, jadi Pancasila kan di alinea keempat, kemudian merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi inilah alasan yang yang baku. Nah, Undang-Undang Dasar itu tidak dapat dirubah. Mengandung cita-cita luhur, memuat Pancasila itu alinea keempat, kemudian merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, ini sekarang kita masuk ke materi ya, di bukunya ada, silakan buka bukunya. Makna yang terkandung dalam alinea pertama. Bukunya ada di LKS halaman 33 dan selanjutnya. Setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka dan hak ini bersifat mutlak. Jadi dalam alinea pertama itu setiap bangsa itu mempunyai hak merdeka tanpa terkecuali. Ya, kemudian hak untuk merdeka merupakan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa. Jadi pengingkaran terhadap hak kodrat bagaimanapun bentuk dan manifestasinya harus lenyap dari atas bumi seperti penjajahan. Kemudian sikap menentang penjajahan harus diberi alasan kuat karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu makna terkandung di alinea pertama. Selanjutnya alinea kedua. Apa saja yang terkandung? Kata penghubung dan menunjukkan adanya hubungan antara perjuangan kemerdekaan dengan kenyataannya adanya penjajahan terhadap bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Ya, proses pergerakan kemerdekaan telah dapat mengantarkan kemerdekaan pada saat yang berbahagia. Kemudian kalimat dengan selamat sentosa memiliki lambang sensoris, yaitu saat yang tepat sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan lancar dan sukses. Selanjutnya terkandung cita-cita bangsa Indonesia yang mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu, dan mempunyai kedaulatan. Nah, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini sila-silanya, hubungan pokok pikirannya ya. Negara persatuan, sila ketiga. Sila kelima itu isinya negara berkeadilan, ya, negara berkeadilan sosial. Kemudian sila keempat, negara berkedaulatan. Sila ke-1 dan kedua itu negara berketuhanan yang Maha Esa. Kenapa Pak? Sila ke-1 ini harus dibawa karena dia fondasi. Ya, agama itu fondasi sebuah negara. Untuk kita, negara Indonesia ini bukan negara Islam ya, tetapi negara yang berdasarkan ketuhanan. Artinya negara kita adalah negara berketuhanan, bukan negara Islam. Ya. Makanya fondasi yang pertama itu agama yang berketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya mengikuti yang lain, negara berkedaulatan, berkeadilan sosial, dan negara persatuan. Nah, hubungan alinea ke-1 sampai ke-4 itu, ya, alinea ke-1, ke-2, dan ke-3 itu memuat pernyataan yang tidak memiliki hubungan dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Selanjutnya, alinea ke-4 membuat pernyataan mengenai keadaan setelah negara Indonesia terbentuk.
Dan alinea ini memiliki hubungan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Kemudian setelah setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memiliki hubungan satu sama lain. Alinea keempat merupakan penjelmahan dari alinea ke-1, kedua, dan ketiga. Kemudian nilai-nilai hukum kodrati alinea pertama diwujudkan dalam alinea kedua, sementara hukum Tuhan dan hukum etis alinea ketiga diwujudkan dalam alinea keempat yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif. Nah, selanjutnya, cita-cita nasional bangsa Indonesia, ya, kita punya cita-cita sesuai dengan tujuan kita dalam alinea keempat Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang diamanatkan itu proklamasi kemerdekaan Republik itu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, cita-cita nasional bangsa Indonesia tertuang dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Nah, ini tujuannya. Tadi cita-citanya, ini tujuannya. Tujuannya tertuang di alinea keempat. Ingat ya, nak. Tujuan negara Indonesia itu kapan ditanya itu tertuang di alinea keempat. Apa saja? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Empat ya tujuannya. Yang pertama, saya ulangi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, upaya yang dilakukan negara dalam perwujudan cita-cita dan tujuan nasional. Ada upaya yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita dengan tujuan nasional tadi. Ya, yang pertama, memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. Nah, ini kenapa tingkat pertama, Pak? Hukum ini. Karena inilah yang mengatur kita. Yang menjadi panglima yang mengatur. Kalau tidak ada hukum, kacau negara kita. Ada hukum pun masih ada kacau. Nah, banyak yang melanggar hukum. Ya, sebenarnya yang melanggar hukum, tidak patuh dengan hukum. Seandainya patuh dengan hukum semua, mungkin negara kita aman. Gitu. Kemudian menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak kepada masyarakat. Fasilitas umum ini contohnya itu ya sekolah kalian disediakan, rumah sakit, jalan, dan lain sebagainya. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata, sarana pendidikan. Memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara. Gratis. Menyediakan infrastruktur sarana transportasi yang memadai dan menjunjung tinggi tingkat perekonomian rakyat. Menyediakan lapangan kerja yang dapat merayap jumlah angkatan kerja dalam rangka penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Kemudian mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Itu saja materi dari Bapak. Ringkasannya lebih lengkap silakan kalian baca di buku ya, atau browsing, download internet. Bapak akhiri materi hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.